Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mbun Marintan, biasanya dipanggilnya Mbun. Nah, saya adalah bagian dari Training Center Yokogawa Indonesia, Departemen Learning and Resource Center. Dan saya akan menjadi pemandu acara ngopi bareng Yokogawa selama 1,5 jam ke depan. Oke, kalau misalkan pagi, enaknya kita ngopi dulu ya, Bapak dan Ibu dan sekalian, sembari kita merencanakan nih to-do list hari ini. Pekerjaan hari ini apa aja dan kita mau melanjutkan pekerjaan kita apa aja gitu. Nah, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta dan juga teman-teman yang hadir yang di sini telah memilih kami Yokogawa untuk jadi teman ngopinya pada pagi hari ini. Ya, meskipun secara virtual ya. Mungkin kita bisa doakan juga pandemi ini akan segera mereda dan juga berakhir. Jadi supaya kita acara ngopinya nggak cuma virtual nih. Kita juga kangen untuk bisa ketemu face to face dengan customer dan juga kolega kerja kami seperti itu. Eh, Oke, pada pagi hari yang cerah ini, yuk kita ngopi bareng Yokogawa, ngobrol otomasi di proses industri bareng Yokogawa. Mungkin hadirin yang di sini udah ada yang pernah nih ikutan webinar Yokogawa sebelumnya. Dari bulan Juli sampai ini yang bulan Desember. Terus, kalau misalkan ngelihat flyer nih yang ada di tampilan sekarang, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang bertanya, ada acara apa lagi ya Yokogawa? Bedanya apa sih dengan webinar Yokogawa yang sebelumnya? Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Hari ini tanggal 2 Desember 2020 dan nanti tanggal 10 Desember 2020, Yokogawa Indonesia akan hadirkan para spesialis dan expert untuk membagikan ilmunya bareng sama kita. Selain dengan format yang lebih santai, pembahasan dengan para spesialis dan expert dari Yokogawa Indonesia juga sifatnya akan lebih mendalam. Maka dari itu durasinya kita berikan ekstra jadi 1,5 jam durasinya. Oke, saya mau ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Ibu yang baru aja login join. Halo, selamat pagi. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, yang WFH maupun WFO. Oke, saya akan coba sampaikan dulu mengenai aturan main dari webinar kita. Oke, dari webinar kita ini peserta tidak perlu on kamera ya Bapak dan Ibu, dan kalau misalkan ada pertanyaan juga silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dalam chat box. Oke, nanti kita akan banyak berinteraksi lewat chat box, jadi silahkan dicari chat boxnya. Untuk yang pakai desktop itu ada di pojok kanan bawah. Oke, kalau misalkan ketemu, coba chat saya. Atau text support. Silahkan di chat, halo selamat pagi. Saya mau tahu dong. Oke, Pak Haryo nih sudah ngechat saja. Saya selamat pagi Bun Bun, selamat pagi juga Pak Haryo. Ada lagi yang udah ketemu chat boxnya? Pak Hafiz juga udah. Ada lagi? Pak Henry, salam dari kami yang work from site. Oh iya, nggak cuman work from home atau work from office, tapi ada juga yang kerja dari lapangan. Keep up the good spirit, Pak. Tetap semangat ya dalam bekerja. Oke. Kelihatannya udah banyak nih yang join dan juga silahkan sekali lagi saya mau himbau untuk temukan chat box-nya yang ada di pojok kanan bawah atau yang pakai HP silahkan di swipe untuk temukan chatnya. Karena nanti di situ selain kita bertanya dan berinteraksi lewat chat box, nanti link untuk kuesioner itu juga akan saya sampaikan lewat chat box. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sesi kita pada pagi hari ini akan direkam, nanti akan kita bagikan kepada email-email yang sudah didaftarkan. Oke. Kemudian yang terakhir, bila ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi yang mungkin Bapak Ibu baru terpikir setelah sesi ini, bisa di email langsung ke kami ke training@id.yokogawa.com. Pak Henry, halo, selamat pagi juga Pak. Oke, itu adalah aturan dari acara ngopi virtual kita. Nah, Bapak Ibu sudah siap dengan kopinya masing-masing? Kalau udah, kita mulai yuk. Jadi, topik kita pada hari ini, 2 Desember 2020,
adalah tentang perawatan purna jual dan kalibrasi. Oke, kita akan bicarakan mengenai purna jual dan juga kalibrasi. Nah, mungkin di sini saya mau berikan sedikit intro ngobrolin soal purna jual ini. Jadi hari ini kita akan terdiri dari berbagai sesi dan tentu saja saya tidak sendirian untuk ngobrol di sini. Saya ditemani dengan para expert dari Yokogawa Indonesia yang akan menjadi narasumber yang handal pada pagi hari ini, yaitu Pak Agustinus Titis, Pak Muhammad Rega Suwargana, Ibu Tri Cahyani, dan juga Pak Aditya Saputro. Nah, kemudian sebelum kita mulai nih, saya mau tahu dulu daripada audiens yang hadir di sini, menurut Bapak dan Ibu, purna jual itu apa sih gitu? Apa sih itu purna jual? Saya mau dengar dong pendapat Bapak dan Ibu. Oke, perawatan purna jual itu adalah layanan after sale setelah kita membeli produk. Secara garis besar, betul, itu adalah jawaban dari Pak Muhammad Firdaus. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan mau dijawab juga apa sih itu layanan purna jual menurut pendapatnya pribadi, itu bisa di chat box. Kemudian sambil kita menunggu pendapat dari teman-teman dan juga Bapak dan Ibu, saya akan perkenalkan presenter saya yang pertama, narasumber kita yang pertama, Pak Agustinus Titis. Beliau adalah Product dan Service Manager. Beliau sudah berpengalaman di field instrumen lebih dari 10 tahun dengan berbagai macam proses industri dari sisi aplikasi maupun teknikal. Saat ini beliau juga master candidate loh di UI untuk instrumentasi. Beliau di lingkungan Yokoga Indonesia terkenal perfeksionis dan juga memiliki pengetahuan teoritikal dan juga praktikal yang strong. Jadi nggak heran kalau Pak Titis ini di kalangan kita selalu menjadi tempat berkonsultasi yang tepat mengenai produk-produk field instrumen. Nah, di sini saya mau kasih kesempatan kepada Pak Titis untuk memberikan insight-nya dan juga paparannya, Pak. Ya, selamat pagi Embun. Pagi, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Uh, Mungkin sempat ada teaser ya dari yang beredar dari WhatsApp gitu tentang apa sih yang kita pikirkan kalau kita bicara masalah after sale, layanan purna jual gitu ya. Ujung-ujungnya biasanya kita akan selalu bilang, oh service, terutama kita mau masalah service ya. Service itu terkait masalah kalau kita mau benerin, kalau misalnya ngomong HP ya, benerin HP gitu ya, Mbak Embun ya. Ya. Mau benerin HP gimana? Oh, servis HP, servis mobil loh. Berarti kalau misalnya, wah ganti oli gitu ya. Jadi ya memang akhirnya rata-rata konotasinya itu selalu akan bicara tentang reparasi gitu ya. Wah udah ada masalah di reparasi. Kemana? Nah itu biasanya kita akan bicara di situ untuk purna jual. Service, after sales service gitu. Nah, tapi pada konteks kali ini saya ingin ngobrol sesuatu yang beda. Kalau kita biasanya bicara service itu konotasinya itu dengan ada sesuatu yang perlu di repair, diperbaiki. Gimana kalau misalnya kita itu belum ada masalah pun itu di servis gitu. Atau misalnya kita memerlukan suatu produk, itu kita juga perlu servis gitu ya, perlu layanan. Nah itu sesuatu yang mungkin sedikit beda ya. Kalau kita cuman konotasinya servis itu lebih ke udah bermasalah. Nah ini sebelum ada masalah bagaimana, atau misalnya mencegah masalah seperti apa. Nah itu nanti sesuatu yang kita bisa diskusikan dibandingkan ya hanya melulu ngomong masalah servis itu ada sesuatu yang bermasalah. Nggak mau kan kita semuanya seperti itu ya Mbak Embun ya? Iya, betul. sama kayak kita ini ya, ini analoginya saja. Sama analoginya kalau misalnya kita ke dokter kalau kita sakit gitu. Wah, apalagi kalau misalnya musim pandemi gini ya, ini analogi yang serem banget. Pilih mana kita bisa mencegah atau ketahuan dulu baru dirawat. Waduh, itu kayaknya
Amit-amit deh ya. Ya, betul. Nah, konsep itu yang mungkin saya perlu sedikit sharingkan. Eh, jadi satu filosofi yang ada di Yokogawa, ada namanya, mungkin kalau misalnya sebelumnya itu total insight gitu ya. Mungkin kalau yang eh, sebelumnya udah kenal dengan saya itu di produk, itu selalu dengarnya, waduh, ini mau jual produk. Nah, tapi di sini Total Insight itu bukan satu produk yang mau dijual gimana-gimana gitu, enggak. Tapi Total Insight itu suatu konsep, filosofi yang dianut di Yokogawa, dari kita bicara, katakanlah misalnya kita bicara satu produk ya, uh, ada berbagai macam produk di situ. Dari flow meter lah katakanlah, dari transmitter, analyzer, dan itu diterapkan ke hampir ke semua produk. Dari mana satu kesatuan konsep itu jalan? Dari satu kesatuan ketika kita mau membutuhkan alat tersebut di tahapan awal nih ya, kita memerlukan suatu alat, di situ perlu ada satu layanan, gitu kan. Kemudian bagaimana ketika kita sudah purchase alat tersebut, kita sudah beli, mau diinstal. Nah, itu juga perlu satu service, satu layanan untuk itu. Kemudian juga udah diinstal, proses berjalan, gimana gitu kan? Apakah alat ini berjalan dengan sesuai ekspektasi kita gitu? Atau misalnya kita bicara untuk memverifikasi tadi ya, sudah berjalan prosesnya, benar sesuai ekspektasi kita nggak? Atau misalnya ada masalah, bagaimana? Dan bahkan katakanlah misalnya alat itu sudah melewati satu periode tertentu dan kita katakanlah misalnya perlu sesuatu fungsi yang lain gitu. Jadi itulah satu total insight filosofi yang dianut di Yokogawa, yang coba ditawarkan di Yokogawa, yang mungkin kemudian dikenal dengan life cycle management. Nah, hal ini mungkin juga nggak hanya ada di produk field instrument, Mbak Ambun. Mungkin juga kalau misalnya kita discuss untuk produk-produk yang lainnya di sistem, kurang lebih sama. Pasti kan orang tanya, gimana nih produk yang kita perlukan? Kemudian bagaimana dari sisi engineering untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan sebagainya macam bentuknya itu ya. Bahkan nanti ketika sudah satu periode tertentu, bisa nggak ini dimodi, bisa nggak ini di-upgrade, bukannya seperti itu ya. Ya, betul. Mirip. Nah, satu kesatuan konsep inilah yang kita coba tawarkan cycle management untuk satu produk. Sebetulnya itu tidak hanya di produknya juga, tapi kalau misalnya kita bicara masalah service, akhirnya ujung-ujungnya kemana? Layanannya. Nah, sebetulnya kita bicara masalah after sale, purna jual ini, layanan purna jual ini, itu satu part yang kecil ya, dari satu tema besar dari life cycle itu sendiri. Kalau kita bicara masalah services ya, seperti itu. Oke, berarti ini kalau dari Gimana Mbak Ambun? yang ditambah dari step-step yang kita jalankan itu sebetulnya juga menjawab dari kebutuhan ya. Bagaimana kalau misalkan dari sisi user gitu, istilahnya bagaimana saya dapat meyakinkan kalau saya memilih barang yang tepat gitu ya. Sampai kalau misalkan sudah punya barangnya, pertanyaannya adalah apakah ini masih bisa
dibuat di-upgrade atau di-improve atau misalkan dimodifikasi seperti itu ya Pak ya? Nah, itu dia. Jadi poinnya ada di sana, Embun. Begitu juga kalau misalnya kita bicara eh, pada tataran filosofi eh, di servis sendiri. Untuk yang di servis sendiri, ada namanya life cycle performance care ya. Itu satu konsep yang diturunkan dari Yokogawa Quarter terkait masalah bagaimana dari sisi services itu kita coba approach pada customer. Oke, jadi kalau misalnya dari sisi services itu ada satu konsep yang ditawarkan juga di sana, ada satu life cycle performance services, dan ada portfolio yang coba tawarkan di situ. Nanti juga akan dijabarkan pada ini, Mbak Ambun. Ya, di sini saya disupport para jagoan-jagoan saya. Ada Putri di situ untuk business development, service business development. Kemudian ada Pak Rega yang ada dari kalibrasi. Nanti inilah step-step yang kita mau sharingkan. Bahkan ada juga jagoan kita yang ada di analyzer ya, Pak Adit. Jadi nanti mereka akan bicara lebih detail masing-masing apa yang ada di kita bicarakan pagi ini. Kita bicara masalah services secara global ya. Portfolionya bagaimana, lebih detailnya seperti apa. Kalau misalnya kita bicara portfolio di services, ujung-ujungnya ke saya ini dari sisi awang-awang ya. Jadi pada penerapannya sebenarnya hanya di tahapan filosofi saja. Jadi kalau misalnya kita bicara untuk life cycle performance care business ini, itu untuk aplikasinya itu ada misalnya kita bicara pada basic maintenance gitu ya. Basic maintenance yang bisa kan dari sisi Yokogawa di situ. Bagaimana melakukan life cycle planning dan mengeksekusinya terhadap satu project services terutama ya, kalau misalnya kita bicarakan di sini ya. Kemudian juga bagaimana kita ini secara global, nggak hanya di sistem tapi juga di produk juga sama, bagaimana kita bicara tentang memproteksi plan yang ada dari sisi safety, prosesnya segala macam ada di situ. Kemudian juga menganalisis yang ada di plan. Akhirnya kita bicara tadi ya, ngomong-ngomong masalah upgrade ya, modifikasi, upgrade, bagaimana itu sebagai refresh teknologi yang ada. Nah, itu tahapan-tahapan yang mungkin kalau misalnya bicara ya, karena memang ada satu kesinambungan cycle, Mbak Bud. Jadi suatu siklus ya, yang pasti berulang juga seperti itu. Betul. Ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut kali ya Pak ngomongin soal apa sih bedanya purna jual dengan maintenance gitu kali ya Pak ya supaya kita lebih paham nih, lebih jelas lagi. Betul. Makanya biar lebih asik ya, namanya pagi-pagi ini sambil ngopi, ngobrol, kan enak ya. Iya dong. Bisa dilanjut aja gitu. Oke, mungkin untuk yang bagian selanjutnya, untuk yang di bagian purna jual versus maintenance nih, saya mau undang pembicara yang lain, narasumber yang lain, Ibu Tri Cahyani. Halo Ibu Tri, bisa diaktifkan video dan juga mic-nya. Halo Ibu.
Dada-dada dulu dong Bu, biar kelihatan sama audiensnya yang mana Bu Tri nih. Udah Aduh, dada dulu. riang sekali nih Bu, lagi di rumah kah? Ya, sebenarnya saya tadi mau ke kantor, tapi karena di kantor itu eh, yang masuk kan di kita tuh sekarang ada protokol kesehatan harus dibagi ya. Ya, Sekian persen masuk, jadi saya kebagian work from home. Jadi mohon maaf nih, saya work from home. ya nggak Tapi apa-apa Bu. saya ditemenin transmitter juga ini. Betul, betul, betul. Jadi di rumah pun kita harus juga tetap produktif ya. Kayak kita juga tetap kerja meskipun kita tetap di rumah. Ya nggak apa-apa. Untuk ngurangin mumet-mumet mungkin ditemenin sama ikan-ikan hias peliharaan gitu ya Bu ya sambil ngopi. Oke. Jadi Ya, Bapak dan Ibu saya ingin memperkenalkan salah satu rekan saya di kantor Ibu Tri Cayani. Jadi Ibu Tri ini adalah Service Business Development Leader Yokogo Indonesia. Bu Tri sudah telah bergabung dan malang melintang nih di Yokoga Indonesia lebih dari 15 tahun. Waduh, lama sekali ya Bu ya. Beliau memulai karir di Yokoga Indonesia sebagai servis, kalibrasi, sales, dan sampai saat ini beliau kembali lagi ke bisnis development untuk servis seperti itu. Jadi tentu saja Bu Tri ini juga adalah salah satu senior kami di Yokoga Indonesia yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk perihal purna jual ataupun maintenance. Mungkin untuk Bu Tri saya mau persilahkan mengenai paparannya. Silakan Bu. oke, baik. Agak santai aja ya Mbak Bun. Silakan Eh, Bu. Ini kita bicara mengenai purna jual versi maintenance. Kalau purna jual itu lebih ke Yokogawanya ya. Kalau tadi tuh ada yang bilang purna jual apa sih, pelayanan after sales setelah membeli produk dan gitu ya. Hmm. Memang benar. Jadi kalau beli produk itu kan ditanya garansinya gimana sih? Terus nanti setelah kita beli mau tanya ada masalah, kemana nih kita tanya-tanya gitu. Nah, eh, mungkin ya kalau saya tuh karena udah lama banget dari itu, saya dari dulu eh, itu yang ditanya. Nah, saya berhubungan terus sama yang namanya garansi. Ada barang eh, rusak nih gitu. Ini gimana nih barang rusak? Sebenarnya sih nggak rusak karena salah pemakaian. Tapi kita dengan tim yang memang terstruktur ya dari Yokogawa kita support. Terus apalagi selain garansi, ada juga seperti halnya produk-produk yang mass production ya, karena transmitter gitu ya, field instrument itu kita tidak 100% dibuat sendiri, banyak chip-chip semiconductor itu yang Yokogawa tidak buat sendiri. Dan itu dibuat massal untuk produk ya TV ya teknologi semiconductor lah yang mass production. Uh, itu kadang-kadang juga bermasalah. Kalau bermasalah itu hubungannya dengan kita. Kita kalau beli mobil suka ada recall gitu kan. Nah, sama seperti produk yang mass production Yokogawa juga bertanggung jawab seandainya terjadi hal seperti itu. Itu ke saya. Garansi, terus juga ada kesalahan misalnya kesalahan produksi. Nanti hubungannya ke saya lah. Pokoknya setelah barang dibeli hubungannya ke saya. Itu purna jual. Benar sekali tadi untuk pelayanan after sales-nya. Kemudian maintenance. Yang kedua maintenance. Maintenance itu lebih kebutuhan dari user kita, ya kan? User kita kebutuhannya itu memang maintenance. Karena apa? Karena memang kalau beli produk mau dipasang itu dia mau memastikan bahwa produknya itu bisa berfungsi dengan baik, yang akhirnya itu ujung-ujungnya kualitas bagus, operasional efisiensinya itu tercapai karena nggak bermasalah setelah dipasang. Setelah berjalan dengan waktu lama saya di Yokogawa itu saya memang jarang ya yang komplain masalah produk rusak, tapi rata-rata itu komplainnya nggak bisa karena settingnya salah gitu. Terus nggak bisa lagi karena perubahan proses, terus ada masalah nih di transmitter. Ya tentu misalnya
range-nya berubah gitu kan, jadi nggak bisa lagi pakai produk itu lagi. Nah, kadang-kadang itu tidak di apa tidak di sama user itu lupa gitu bahwa range-nya naik, produknya juga harus naik. Nah, itu biasa komunikasi ke saya itu uh, dengan berjalannya waktu demi waktu gitu, ternyata memang kebutuhan dari para uh, apa user atau partnernya service ya. Para user itu saya anggap adalah partnernya kita, itu ternyata maintenance. Maintenance itu menjadi bagian yang penting karena pertama itu tadi kondisi proses itu juga kita nggak tahu fluktuasinya seperti apa, tapi kita mau operasional tetap efisien, maka diperlukan preventive maintenance. Ini apa? Bapak Ibu pasti udah tahu karena sebagai mitigation lah seandainya alat ini udah mulai agak menyimpang, sebelum dia drop sama sekali yang membuat plan shutdown, kita sudah bisa prediksi, oh ini udah harus diganti. Nah itu tujuan maintenance yang mencegah kerugian yang sangat besar ya nantinya jadi masalah. Nah untuk servisnya Yokogawa itu kita tadi Pak Tuti sudah bilang kita berpedoman pada life cycle. Jadi kita tidak jual kemudian lari. Ada maksa tutup mata, enggak, kita enggak seperti itu. Jadi kita juga akan bantu para partnernya saya, para user-user yang jadi partnernya saya itu apa yang dibutuhkan, apa yang diminta, yang bisa kita coba berkolaborasi bersama, yuk kita lakukan bersama. Oke, artinya setelah instalasi kita nggak ninggal ya Bu ya. Jadi tetap ada support setelah instalasi. Life cycle produk Yokogawa tetap harus kita support lah, karena partner saya itu. Oh betul Para betul. user partner. Jadi kalau misalkan nih ada mungkin ada kesalahan produksi atau mungkin setelah dipakai mungkin ada kesalahan operasi, itu juga kita tetap hadir ya Bu ya. Hadir. Nah, uh, tidak hanya preventive maintenance, sekarang ini kan banyak kebutuhan sertifikasi dari user itu untuk melakukan kalibrasi atau rekalibrasi ya, setiap alat yang berpengaruh dengan quality atau pengukuran itu harus dikalibrasi. Nah, Yokogawa juga support dengan itu. Kita invest standar sedemikian rupa yang tidak bisa dikatakan murah ya, itu hanya untuk mensupport produknya Yokogawa yang dibeli oleh user kita. Walaupun kesini-kesininya seandainya user perlu kalibrasi yang non Yokogawa, ya karena saya merasa partner kerja, ya oke, kita bantu apa yang bisa kita bantu. Kalibrasi tidak hanya preventive maintenance tapi juga kalibrasi. Seandainya rusak mau repair, ya itu jelas ke kami. Kita punya tim service yang bagus, yang solid, yang memang disupport oleh Yokogawa Indonesia, Yokogawa Regional di itu, kemudian Yokogawa Global sampai factory. Kita disupport. Kemudian mungkin ya dulu-dulunya itu service bantuin project. Jadi kalau ada project kita bantuin startup gitu kan, karena expertise kita itu memang di technical supportnya produk itu, kita bantu startup gitu. Kita itu memang punya pengalaman banget untuk mulai dari A sampai Z, mulai dari pasang startup ya, commissioning startup, kemudian seandainya mau modifikasi karena kita udah tahu, ya silakan usut dengan kita. Kita juga bisa melakukan modifikasi, atau seandainya terjadi user perlu
Misalnya eh, ada perubahan proses atau apa, lalu tanya-tanya, ini nanti baiknya modifikasinya seperti apa, atau consulting, bisa juga nanti, Konsultasi modifikasi ya Bu ya? ya bisa juga itu. Oke. Kemudian Jadi apa lagi Bu? keseluruhan. Prinsipnya kita eh, apa ya, cycle ya, life cycle service itu, after sales service itu kita support. Prinsipnya seperti itu. Maintenance semuanya sampai mulai dari preventive maintenance, kalibrasi, repair kalau ada yang rusak, upgrade, ke modification sampai consultation itu bisa kita support. Oke Bu, supportnya Gitu. itu apakah dari remote kah atau mungkin on call gitu Bu? Ya, supportnya itu kita ya dengan karena memang eh, kita didukung oleh engineer yang experience, Hmm. yang di training. Nah, jadi kita ada program training juga tuh untuk engineer kita. Jadi setiap dalam 1 tahun kita punya KPI untuk setiap engineer harus training, uh, sekian training yang harus dia lakukan. Jadi terus seandainya juga sudah pernah melakukan training, bukan Hmm. berarti udah selesai, terus kita update terus pengetahuan kita. Oke. Terus kalau Uh, kalau di slide ini Bu ada nih saya perhatiin ada resident engineer support. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu? oh ya, itu perkembangan dari ini ya, dari kolaborasi kita dengan itu saya itu kolaborasi kita dengan partner-partner kita sebagai support life cycle-nya itu Mm-mm. kita macam-macam kebutuhannya. Ada shutdown maintenance, customer perlu shutdown maintenance dengan apa, kualifikasi engineer yang baik, karena kalau maintenance itu kan nggak hanya satu alat ya, berbagai macam alat. Oke, kita Betul, bisa support. betul. Preventive maintenance juga bisa dalam bentuk one shot atau dalam bentuk kontrak ya. Jadi nggak perlu capek-capek mikirin bulan sekian nanti harus maintenance, udah serahin aja ke kita, nanti kita akan lakukan manajemen preventive maintenance untuk di tempat Bapak. Itu bisa juga. Mm-mm. Ada juga health check itu buat ngecek alat yang udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita cek lagi. Itu bisa. Apakah ada consumable spare part yang harus diganti? Nah, itu juga bagian dari preventive maintenance. Validation, kalau ada metering, bisa juga kita. Power support, uh, telepon, aduh, kita perlu ini nih, support untuk ini alat kita tiba-tiba setelah ganti proses atau ada proses berubah sedikit jadi begini nih, bisa nggak datang? Bisa. Pokoknya uh, saya coba mengumpulkan apa sih yang partner saya butuhkan dan bisa berikan dengan resource yang kita punya, yang dengan investment yang kita dulu itu kita buat yang tidak main-main, ya kita menggunakan itulah yang sebaik-baiknya untuk support partner-partner yang bawah. Full support ya nih Bu ya, dari mulai dari manpower untuk startup, terus kemudian maintenance, dan juga kalau misalkan ada masalah, supervisi, modifikasi, all Ya, of that. Nah, gimana sih Bu? Saya pengen lihat dong contoh-contohnya teman-teman kita kalau pas lagi kerja nih, kelihatannya kita punya foto ya Bu ya. oh ya, boleh boleh. Silakan Mbak Mbun di itu. Ya, ini teman-teman kita nih, kalau Bapak-Bapak Ibu bisa lihat, para service engineer, pasukan-pasukan squad service engineer itu yang selalu siap lah. Oke, nih Gitu kan. kalau misalkan saya lihat nih agak familiar nih ya Bu ya, Bapak yang satu ini ya. Ini Oh iya, kelihatannya betul. ini salah satu expert kita nih, tapi belum sempat saya perkenalkan. Mungkin setelah ini, habis itu kita akan ngobrol bareng sama Bapak kita yang satu ini. Tapi sebelum kita masuk ke sesinya Bapak kita yang lagi sibuk nih sama panel analyzer ini, saya mau tanya dulu sama Ibu Tri. Bu, gimana kalau misalkan kita punya ada suatu instrumen yang membutuhkan investigasi atau misalkan kalibrasi atau misalkan
butuh di-adjust seperti itu. Saya gimana, Bu? Oh gitu. Nanti mungkin kita bisa ke Pak Reza ya. Jadi kan kita sebenarnya layanan kita ada layanan yang di workshop, yang di kantor kita yang di Yokogawa, sama satu lagi yang di luar. Yang di luar ini mungkin yang di foto-fotonya itu di show itu yang di tempat partnernya Yokogawa. Kemudian nanti mungkin kadang-kadang suka bingung kalau kita ke Yokogawa tuh alat kita diapain ya? Nanti mungkin Embun bisa tanya sama Pak Rega. Nanti Pak Rega kita Oke. bisa keliling kantor lah. Kita Oke, tanya kalau Pak Rega gitu itu. saya mau ganti narasumber. Kalau gitu, makasih ya Ibu Tri. Nanti kita ngobrol lagi setelah sesi Oke. ini. Pak Rega, halo. Pak Rega, Halo, halo. bisa dibuka? Ah, itu dia. Bapak mungkin bisa berdiri, Pak. Berdiri dulu terus say hello kepada semuanya. Kemudian audiens kalau misalkan agak kecil nih tampilannya, mungkin Bapak bisa ganti dari grid view jadi active speaker view ya. Kita Ya. dari dulu. Halo Pak Rega. Halo, Kok selamat nggak ada pagi, Bu. kopinya, Pak? Ya? Kok nggak ada kopinya, Pak? Oh, nggak bisa. Di sini kebetulan saya lagi berada di laboratorium ya. Di sini kita tidak boleh ada makanan atau minuman masuk. Jadi saya tidak. Oh, lagi work from office ya, Pak ya? Iya, karena Iya. aturan lab kami ini tidak boleh ada makanan atau minuman yang masuk ke sini. Oke, siap. Oke. Jadi untuk para audiens, Bapak dan Ibu, saya mau perkenalkan dulu Pak Rega. Di sini dia adalah Calibration Laboratory Leader dari Yokogawa Indonesia. Beliau join sejak 2015 bersama kami dan pengalaman kerja di kalibrasi dan lab udah 11 tahun dan is still keep going ya Pak ya. Kemudian Pak Rega ini pengetahuannya mengenai kalibrasi dan juga di laboratorium itu dia sudah deep sekali, sudah mendalam sekali. Beliau sudah pernah mengikuti training ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025, ISO 45001 dan juga training internal audit, training kalibrasi di LIPI, BSN dan juga SGS. Panjang sekali. Intinya adalah kalau misalkan ngomongin soal kalibrasi sama Pak Rega, inilah orang yang tepat gitu ya. Jadi Pak Rega mungkin bisa dijelaskan secara lebih lanjut lagi nih, Bapak lagi ngapain sih di kantor? Bisa dijelaskan kita? Oke. Jadi di sini saya sedang kalibrasi, cuman saya akan menjelaskan bagaimana alur dari layanan kalibrasi, terutama yang in-house ya. Jadi mungkin Bapak sekalian tahu ya apa sih alat kita ketika masuk ke kantor Yokogawa seperti itu ya. Seperti yang kita tahu, alat Bapak jangan khawatir keamanan dengan alat Bapak gitu ya. Ketika di workshop kita itu sudah ada fingerprint, jadi tidak sembarangan orang masuk ke dalam workshop. Ya, bahkan saya aja nggak punya Pak fingerprint. Yang bisa masuk hanya engineer service. Nanti aksesnya satu pintu untuk masuk workshop. Baik. Di samping workshop itu ada laboratorium. Pintunya itu untuk masuk ke laboratorium harus masuk workshop dulu. Jadi saringan pertama adalah orang service, dan ketika masuk ke laboratorium itu disaring lagi. Yang bisa masuk hanya engineer laboratorium. Nah, seperti itu ya. Engineer service itu ada termasuk engineer PCI yang suka ke lapangan, dan engineer laboratorium yang istilahnya kuncirnya di kantor ini, Bang Bun. Jadi dia itu stay di lab untuk mengkalibrasi in-house. Seperti itu. Dan yang bisa masuk ke lab hanya engineer lab. Jadi itu difilter lagi. Itu untuk menjaga keamanan dan istilahnya untuk menjaga juga kondisi suhu lab. Jadi saya jelaskan juga, mungkin bisa saya jelaskan ya dari pertama alat masuk. Jadi pertama alat masuk itu tentu Bapak-bapak sekalian itu akan diminta untuk mengisi service request. Service request di sini, service request ini ada beberapa layanan yang berada di form tersebut. Nah, yaitu pertama itu investigasi, repair, dan calibration gitu ya, seperti itu. Investigasi itu untuk apabila Bapak belum yakin alat itu rusak, misalkan cuma ada error atau apa gitu kan, tapi misalnya apa salah setting atau apa gitu kan, intinya belum yakin apa itu rusak atau enggak gitu. Jadi perlu diinvestigasi terlebih dahulu di kami, itu bisa. Terus yang kedua dari repair, itu biasanya
yang sudah yakin ada kerusakan, misalkannya ada layarnya pecah, layarnya tidak menyala atau mati total, itu biasanya permintaannya dari repair. Yang kedua calibration ya, tentu saja ini adalah permintaan untuk kalibrasi ya. Berarti berdasarkan kualitas sekalian ada jangka waktu interval untuk kalibrasi ya, terus setahun sekali, 2 tahun sekali, itu gimana quality Bapak biasanya itu seperti itu. Nah, kalau selanjutnya ketika Bapak mengisi service request itu Bapak service request itu ibaratnya Bang Bun seperti bukan untuk mencurahkan curhatan. Curhat ya Pak? Curhat. Sebaiknya diisi di sana. Kira-kira kendala-kendala apa saja sih alat Bapak? Sebaiknya diisi di sana. Jika ada data yang kurang bisa dimasukkan ke sana, mungkin bisa lampirkan si data proses dan sebagainya. Curhat di sana. Alat Bapak apa? Dan terutama sekali ya model serial number itu harus ada ya. Terus kendalanya apa aja sih gitu kan? Ditulis gitu kan? Ya karena sama seperti dokter juga ya. Pakaian saya juga sama seperti dokter sih jelek. Sengaja ya Pak ya? Pakaian khusus kayaknya. Pakaian khusus saya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus ya kira masalahnya apa, kendalanya apa di service report itu ya lengkap agar kita investigasinya bisa lebih mendalam seperti itu. Nah sebenarnya di antara layan itu investigasi, repair maupun kalibrasi pada dasarnya itu investigasi juga diawali investigasi. Kalau investigasi hanya investigasi biasanya untuk seperti tadi kurang yakin tuh kira-kira ada yang rusak atau enggak seperti itu ya. Nah, ketika permintaannya dari repair maka sama juga diawali dengan investigasi terlebih dahulu gitu ya. Maka kalibrasi pun sama akan diawali dengan investigasi terlebih dahulu untuk memastikan kalau repair rusak apakah ada kerusakan yang lain, terus rusaknya apakah perlu ganti spare part atau tidak. Untuk kalibrasi perlu investigasi adalah untuk memastikan bahwa alat bisa dikalibrasi biasanya secara operasional karena ada beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi karena ada macet, layar jangan nyala seperti itu ya, apalagi mati total itu tidak bisa kita kalibrasi. Artinya sebelum kalibrasi alat harus di repair dulu seperti itu ya, maka kita investigasi dahulu. Awalnya seperti ini, ketika alat Bapak masuk maka akan didaftarkan oleh support kami, akan diberi nomor ya, akan diberi label untuk pekerjaannya apa, entah investigasi, repair ya Babut, atau kalibrasi seperti itu. Nah, masuk Bapak Ibu kan biasa harus menghiasi declaration decontamination. Nah intinya alat Bapak masuk ke workshop atau lab kami harus dalam keadaan bersih, gitu. Bersih di sini dari kontaminan. Masalah ya, kontaminan yang berbahaya. Karena ada beberapa customer kami berasal dari pabrik yang bersentuhan dengan bahan kimia yang cukup berbahaya. Nah kami mohon untuk mengisi declaration decontamination untuk memastikan bahwa ketika masuk ke workshop kami atau lab kami, alat dalam kondisi aman ya untuk kita samping. Ya, maka seperti tadi setelah masuk, maka akan diinvestigasi dahulu, ya baik kalibrasi, repair maupun investigasi saja akan diinvestigasi terlebih dahulu. Kita contoh ke repair dahulu ya. Kalau repair, sebelum repair kita akan investigasi terlebih dahulu. Dari investigasi ini akan keluar namanya itu laporan investigasi atau investigation report. Di laporan ini akan ada nih rusaknya ini, perlu diganti spare part atau tidak seperti itu. Atau mungkin kalau discontinue akan kita imbaukan bahwa ini udah discontinue seperti itu ya. Nah setelah itu akan kita repair, kita infokan ke Bapak itu investigasi reportnya, kita infokan ke Bapak yang tadi rusaknya di mana, perlu ganti spare part atau enggak, seperti itu, apa discontinue atau enggak, nanti kita infokan ke Bapak. Dan setelah kita infokan, kalau Bapak mengatakan oke, ini ya silakan diperbaiki dari customer, silakan diperbaiki, maka kita akan kerjakan repair. Ketika repair, maka tuh dibaca lagi tuh sama engineer-nya tuh investigasi reportnya apa diperlukan gitu kan. Terus kita kalau emang perlu spare part, kita cek spare partnya bagus atau enggaknya, sesuai atau enggak spare partnya. Lalu kita akan repair. Dari hasil repair ini
akan keluar namanya diagnostik atau diagnostik report. Nanti juga akan diinfokan ke Bapak. Nah, setelah itu, setelah di repair, maka alat akan ke customer. Ya. Untuk berikutnya, Bang Bun, yaitu kalibrasi ya. Kalibrasi. Ya, alur berikutnya. Ya, alur berikutnya ini sama seperti yang lainnya ya. Kalibrasi kita itu akan diawali dengan investigasi dulu. Jadi kita akan menginvestigasi alatnya, apakah secara operasional bisa dikalibrasi atau tidak. Sebelum masuk lab, akan masuk workshop terlebih dahulu. Ya, makanya ruangan workshop itu, ruangan lab itu harus masuk di ruangan lab itu bisa untuk masuk lab untuk workshop terlebih, karena barangnya pun seperti itu. Ketika masuk lab, sebelum masuk lab harus masuk workshop terlebih dahulu untuk diinvestigasi. Di sana kita akan investigasi alatnya masih bisa dikalibrasi atau tidak, gitu. Kondisinya baik atau tidak untuk dikalibrasi ya. Secara operasional ya, karena kalibrasi adalah untuk tes performa ya. Sedangkan investigasi di workshop adalah untuk memastikan secara operasional gitu ya, atau bisa masih nyala atau tidak tombol-tombolnya, atau masih fungsi baik atau tidak, sehingga bisa untuk dikalibrasi. Ya, intinya adalah dia masih bisa berfungsi dulu ya sebelum kalibrasi ya. Ya, karena kalau tidak berfungsi atau ada yang error tidak bisa dikalibrasi. Betul. Harus masuk ke proses repair terlebih dahulu. Betul. Nah ini ya enaknya ke kita ya, mungkin enaknya kita untuk produk-produk Yokogawa. Misalkan ingin sekalian di satu pintu, gitu kan? Setelah di repair, bisa langsung dikalibrasi seperti itu. Ya, kalaupun kita kalibrasi, kita tujuan kalibrasi ternyata ada kerusakan gitu. Ternyata ada kerusakan. Nah, nanti kita infokan ke Bapak, ini tidak bisa dikalibrasi. Harus di repair dulu. Nah, Bapak bisa gimana customer mau dikembalikan atau mau di repair dulu. Gitu kan. Biasanya sih minta di repair dulu, setelah itu baru bisa dikalibrasi. Oke. Jadi saya mau mungkin sampaikan dulu kali ya visualisasinya ya Pak Rega ya. Iya. Jadi saya di sini mungkin ada tampilannya dulu mengenai visualisasi yang dari tadi diomongin mengenai service procedure nih. Tadi kalau misalnya bisa saya sampaikan kembali yang dari sharingnya Pak Rega, ini dari ada suatu produk nih datang nih ke workshopnya Yokogawa ya. Kemudian kita perlu cari tahu dulu nih diinvestigasi kah, direparasi kah, atau perlu dikalibrasi seperti itu ya. Tapi pertama-tama memang tetap harus diinvestigasi ya, Pak. Betul. Kemudian ada keluar suatu investigation report nih, Pak. Iya. Nanti akan diinformasikan lah itu hasilnya itu mungkin pertama ke sales dulu ya atau support. Dari itu baru ke customer ya dari customer. Oke. Kemudian baik kalau misalkan dia bisa dilakukan masih berfungsi maka bisa dilakukan kalibrasi seperti itu. Jadi mungkin kita mau bisa langsung dikalibrasi. Jadi mungkin kita mau coba nih ngobrolin soal kalibrasi nih Pak. Tadi kalau misalkan ngomongin soal investigasi dan juga reparasi itu dilakukan di workshop kita ya. Nah, ngomong soal kalibrasi, gimana nih Pak kalau misalkan kalibrasi yang ada di Yokogawa Indonesia, boleh dikasih gambaran nggak nih Pak Rega? Oke, tentu kalibrasi itu tidak akan jauh dari standar atau mutu ya, karena sudah jadi umum lah. Standar atau mutu untuk lab kalibrasi atau lab uji adalah ISO 17025 ya. Dan kita sudah terakreditasi bahwa untuk ISO 17025 2017 yang terbaru ya. Mungkin bisa disorot ya, ini sertifikat kami. Oke. Zoom di sertifikat. Di zoom dulu. Ya, termasuk engineer-nya atau engineer lab-nya itu sudah biasanya kalau sudah tersertifikat ya, untuk sertifikat training ya, sudah di training biasanya kita kalau dulu masih LIPI namanya, terus sekarang BSN ya. Nah, kita training ke sana untuk training khusus, misalnya kalibrasi pressure, kelistrikan, seperti itu. Atau ini kita akan mengirimkan engineer kami ke sana.
Terus kita juga ada program training internal kalibrasi ya. Ya bukan internal training untuk brush up saja untuk mengingatkan gitu. Jadi kalau eksternal kita biasanya ke TP atau BSN namanya sekarang. Kalau internalnya mau kita ada secara berkala untuk brush up atau mengingatkan kembali. Itu untuk menjaga quality dari engineer kami seperti itu. Nah, berdasarkan ISO kita tadi sudah engineer-nya, berarti sekarang lab-nya gitu kan. Lab-nya pun ini laboratorium kalibrasi ini suhunya dipantau atau dimonitoring ya. Jadi di sini 24 jam non-stop, AC, exhaust, dehumidifier menyala ya, di sini menyala, tidak pernah dimatikan. Itu untuk menjaga suhu atau memonitoring suhu. Dan kita pun punya alat untuk monitoring suhunya ya. Ini namanya termohigograf. Ini bukan buat alat deteksi gempa, ini namanya termohigograf ya, buat untuk monitoring suhu dan pH. Seperti itu. Termohigograf. Oke, untuk mengukur suhu dan kelembapan RH. Ya, betul. Bukan buat ukur gempa ya, Bang. Ya. Oke. Nah, jadi suhu ruangan lab kita itu termonitoring. Nah, di sini ruangannya dingin sendiri, makanya saya pakai jas lab di sini, Mas, supaya nggak terlalu dingin ya. Sini suhunya lebih dingin dan lebih dingin dibanding ruangan yang lain ya. Nah, ini saya ajarkan kembali ke alur tadi alat masuk ya. Nah, di sini kita jaga suhunya sesuai dengan kondisi dari optimum alat atau instrumen yang mau dikalibrasi ya. Biasanya antar suhunya 21 derajat Celcius, RH-nya ya sekitar 60 sampai 75. Nah, kita jaga suhu dan RH-nya di antara seperti itu. Nah, oke. Ketika setelah barang Bapak dari workshop diinvestigasi dan oke untuk dikalibrasi, maka akan masuk ke laboratorium kalibrasi. Di dalam laboratorium kalibrasi akan kita simpan di dekat ininya ya, di lab ya isinya, agar kondisi suhunya homogen dengan kondisi suhu alat, homogen dengan suhu ruangan lab. Biasanya kita simpan 1 kali 24 jam. Baru bisa dikalibrasi. Seperti itu. Ya. Agak fungsinya itu supaya suhunya itu homogen, suhu alat homogen dengan suhu ruangan. Artinya kita kalibrasi dalam kondisi optimum alatnya. Biasanya sesuai dengan manual book alatnya. Seperti itu. Namun, setelah disimpan, barulah kita bisa mengkalibrasi ya. Untuk alat yang portable, mungkin ada kita warming up sekitar 15 sampai 30 menit yang portable ya. Karena yang portable biasanya dia ada mati otomatis. Tapi untuk alat-alat yang kita akan warming up sebelum kita nyalakan, kita warming up sebelum kalibrasi minimal 30 menit atau sesuai dengan manual booknya ya, karena ada yang lebih lama, misalnya 1 jam atau 2 jam. Itu belum bisa dikalibrasi kalau sebelum di warming up. Kita akan nyalakan selama 30 menit atau sesuai dengan manual book alat tersebut. Setelah di warming up, barulah kita bisa masuk ke proses kalibrasi. Nah, maka kalibrasi, hal yang pertama harus engineer lakukan adalah membaca instruksi kerjanya. Ya, kita sudah sediakan SOP-nya dulu ya, Pak ya. SOP atau instruksi kerjanya, ya. Seperti ini ya. Di sini kita sediakan di dekat ini ya, dekat meja kerjanya ada instruksi kerjanya. Seperti itu untuk membaca instruksi kerjanya. Setelah membaca instruksi kerja, memastikan misalnya alatnya apa, misalnya kelistrikan atau untuk mengetes kalibrasi miliampere, misalnya ada instruksi kerjanya dibaca, disesuaikan dengan instruksi kerja tersebut untuk metode pengukuran atau kalibrasinya. Oke, ketika membaca instruksi kerja baru dimulai kalibrasi dengan menggunakan alat standar ya. Alat standar ini sudah tertelusur ke standar internasional ya. Biasanya kita kalibrasi ke BSN. Dulu namanya LIPI, sekarang BSN. Mungkin ada beberapa yang kurang familiar kok BSN gitu. Sekarang BSN namanya, dulu namanya LIPI. Ini tertelusur ke satuan internasional melalui NMI-nya nasional yaitu BSN. Jadi oke, ketika membaca instruksi kerja, mulai dibandingkan dengan kalibrasi, maka sebelum kalibrasi tentu harus dicatat ruangannya untuk memastikan bahwa alat dikalibrasi pada suhu atau RH yang sesuai gitu ya. Kita catat dulu suhu sebelum kalibrasi,
barulah dimulai kalibrasi. Hmm. Oke, Bun. Setelah itu baru engineer mempersiapkan lembar kerjanya, Bun. Nah, dulu kita masih sistem kertas, mungkin di saat juga masih pakai kertas ya. Ditulis satu-satu. Ya, masih pakai kertas. Tapi sekarang untuk di lab saya bikin, karena ISO yang terbaru itu dokumen elektronik itu udah diterima ya. Jadi kita lembar kerja untuk di lab pakai laptop langsung. Jadi langsung diketik di laptop. Karena engineer kita, engineer Yoko Bun, punya laptop masing-masing gitu ya. Iya. Di laptop masing-masing. Ya. Punya laptop masing-masing. Jadi nanti lembar kerja untuk hasil tes kalibrasi langsung diisi di sana. Ya. Untuk metodenya mungkin akan berlainan ya antara pressure, kelistrikan, atau lingkup ini ada sedikit perbedaan. Cuman saya sampaikan secara umumnya. Ya. Kalau secara khusus harus yang berbeda harus training kalibrasi ya. Kalau saya cerita secara bagaimana kalibrasi alat secara khusus itu di cara yang berbeda ya, misal training, kalibrasi dan jadi kita secara umumnya saja, hampir secara umum untuk beberapa metodenya ya. Jadi kita akan mengkalibrasi biasanya di titik 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% dari alatnya, atau full span atau full scale ya. Nanti tergantung ya, kalau transmitter biasanya kita full span. Nah, itu kalau transmitter ada perbedaan antara full span dengan full scale. Nah, full span sama dengan full scale ya. Nah, kalau transmitter biasanya kita full span. Transmitter kita full span. Untuk titiknya itu tidak fleksibel. Artinya secara kita akan secara normalnya kita akan mengkalibrasi di titik-titik tersebut. Namun jika Bapak Ibu punya titik tertentu, misalnya bisa titik kerja yang paling sering dipakai, itu bisa diminta ketika tolong dong di titik ini dikalibrasinya, itu bisa. Jadi ada suatu instrumen yang banyak bekerja di range mungkin di titik 72%, mungkin bisa dicek di situnya kali ya. Bisa seperti itu. Itu nanti tergantung, bisa Bapak bisa minta. Itu nanti Bapak bisa kira-kira tolong dong di 70% dicek. Nanti kita bisa lakukan kalibrasi di titik 70%. Nanti ya boleh di state di tadi service request atau melalui email ke sales ya, nanti tolong dong titik permintaan titik kalibrasi khusus. Jika tidak ada permintaan, maka kami akan kalau tadi ya 5%, 25, 50, 75. Jika tidak ada permintaan, jika ada permintaan titik khusus, maka akan kami kalibrasi di titik sesuai dengan permintaan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Oke. Maka setelah dikalibrasi, tentu kan nanti datanya terus diolah tuh ya, masih data mentah. Itu masih data mentah. Nah, setelah dikalibrasi akan diserahkan ke supervisor lab-nya ya. Supervisor lab kita ada supervisor ya, yaitu orang yang supervisor suhu, pressure dan kelistrikan gitu ya. Saya sendiri di sini sebagai sebenarnya sebagai mutu di lab-nya. Seperti itu. Di lab itu ada 3 expert yang di bidang suhu, di bidang pressure, dan di bidang kelistrikan. Nanti mereka yang akan memeriksa laporan kalibrasinya. Ya. Setelah diperiksa, misalkan ternyata butuh perlu adjustment seperti itu kan. Nah, maka kita akan melakukan adjustment ya. Seperti itu kita melakukan adjustment, tapi kadang kita minta izin dulu nih sebelum kalibrasi, kalau ada adjustment apa perlu di adjustment atau tidak, atau jika tidak ada state, misalnya kita akan minta izin ke customernya, ini perlu di adjustment, apakah harus dilakukan adjustment atau tidak, seperti itu ya. Oke Pak, tapi sebelum kita ngomong sampai situ, apa sih bedanya kalibrasi dengan adjustment? Oke, jadi kalibrasi itu pada dasarnya hanya tes, ya, hanya tes saja. Jadi hanya mengetes apakah satu alat masih menunjukkan gitu ya, menunjukkan nilai yang sesuai atau tidak, seperti itu ya. Yang pertama seperti itu. Kalau adjustment itu adalah untuk penyatingan. Jadi setelah dikalibrasi keluarlah hasilnya tuh. Ternyata hasilnya tuh agak sedikit melenceng.
maka Ah, perlu adjustment. Itu bedanya. apakah apakah nilai yang melenceng ini yang sudah dideteksi ingin dikembalikan seperti itu kali ya? Betul, betul, betul. Ingin dikembalikan Oke. supaya sesuai dengan nilai standar kita. Seperti itu Mm-mm. ya. Kita sesuaikan dengan nilai standar. Kemudian saya ada pertanyaan kedua nih, Pak Rega. Hmm. Kalau misalkan tadi kita udah ditunjukkan bahwa workshop dan kalibrasi Yokoga Indonesia ini sudah tersertifikasi oleh CAN dan juga kita udah punya eh, Mhm. pembandingan tertelusur di BSN, apakah yang dibawa instrumen ke dalam workshop atau lab kalibrasi itu terbatas hanya dalam produk Yokogawa saja, Pak? Oh tidak. Jadi untuk lab kalibrasi eh, kita menerima maker lain karena Oh, kita juga menerima maker ya lain ya? akan sesuai dengan lingkup kalibrasi kita ya. Lingkup kalibrasi kita itu sudah mencakup pressure, kelistrikan dan suhu. Cuman bedanya untuk maker lain kemungkinan kita tidak ada melakukan adjustment karena kan kita tidak ya mungkin kita caranya. Sedangkan untuk maker Yokogawa kita bisa akan melakukan adjustment jika memungkinkan. Ini salah satu kelebihan kita bangun adjustment ini karena kita tidak ada tambahan biaya untuk adjustment. Ah, oke. Iya, karena setelah adjustment itu harus dikalibrasi ulang. Mm-mm. Nah, itu bedanya. Jadi kita itu ketika pertama alat masuk, nah itu kita kalibrasi ternyata melenceng nih. Nah, kita jadikan ini sebagai before adjustment. Lalu kita adjustment. Nah, hasilnya lebih bagus ya. Setelah itu kita kalibrasi lagi. Nanti report yang Bapak terima itu ada before dan after adjustment. Itu ibaratnya kerja 2 kali kan ya. Kalibrasi jadi 2 kali ya. Dan itu free, artinya tidak ditambahkan ada biaya tambahan lagi untuk Oke. kalibrasi yang kedua. Jadi udah satu paket lah intinya. Tapi ini khusus untuk alat Yokogawa ya. Oke. Ya, yang memungkinkan untuk di adjustment seperti itu. Oke. Kemudian ada satu lagi, Pak. Singkat aja mungkin jawabannya. Apakah kalibrasi dapat dilakukan di site atau di lapangan tanpa harus membawa alat ke workshop? Oke. Pada dasarnya yang di laboratorium itu kita kalibrasi. Jadi ada alat itu yang ada akurasinya itu cukup tinggi, ada yang akurasinya itu ya nggak terlalu tinggi ya, kalau dibilang juga nggak terlalu tinggi gitu. Artinya kelasnya itu kelas alat pemakaian gitu. Biasanya kayak DP transmitter, pressure transmitter itu kelas alat pemakaian. Biasanya itu justru kebanyakan dikalibrasi di site. Jadi itu menggunakan betul. Nah, yang di lab kebanyakan adalah yang dikalibrasi adalah alat yang punya akurasi tinggi. Portable kalibrator seperti portable biasanya portable kalibrator. Jadi di situ kalaupun ada request untuk kalibrasi kita juga harus tahu yaitu instrumennya apakah tipe yang seperti apa dan apakah dia yang tipe yang detail misalkan. Betul. Sip. Kalau gitu untuk sesi yang untuk kalibrasi dan juga workshop ini sangat-sangat menarik ya Pak Rega. Terima kasih banyak banget yang kita dibagikan sama Pak Rega di sini. Jadi audiens Bapak dan Ibu sudah menyaksikan sendiri sedikit room tour mengenai Yokogawa Indonesia di room tournya. Ada pertanyaan satu lagi dari Pak Rahman, tapi nanti mungkin kita bakal bahasnya di sesi yang berikutnya Pak Rahman ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih dulu sama Pak Rega, nanti kita akan ngobrol menjawab pertanyaan yang belum. Oke, saya mau move on nih ke satu expert kita, Bapak yang muncul tadi di slide. Jadi saya mau ajak ngobrol salah satu expert kita, Pak Aditya Saputro. Pak Adit, mungkin bisa di-on-kan videonya dan juga di-unmute. Kita sapa dulu Pak Adit. Ya, selamat pagi Mbak Mun dan selamat pagi Pak Aldi. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Adit. Gimana Pak, kabar sehat kah? Sampai dengan saat ini masih sehat, masih bisa support customer kita. Gimana Mbak? Oke, Pak, kalau misalkan saya lihat nih dari backgroundnya Bapak lagi ngopi, tapi kayak bukan di kantor, bukan di rumah, bukan di site, lagi ngapain nih Pak? Saya lagi WFH ini, work from hotel. Jadi kebetulan dalam masa pandemi gini untuk saya kebetulan dapat on call dari customer. Jadi salah satu persyaratannya harus karantina dulu sebelum terbang ke site. Jadi ya
Mohon maaf, jadi kita ngopinya sambil di sini. Oke, Begitu, lagi Mbak Bu. karantina dulu ya, memastikan nih. Betul. Oke. Oke, dari Bapak dan Ibu, saya mau perkenalkan dulu Pak Adit yang hadir di sini, Pak Aditya Saputro, panggilannya biasanya Pak Adit. Beliau adalah Analyzer Business Development Manager. Nah, beliau ini juga salah satu senior yang ada di Yokogawa Indonesia, pengalamannya udah lebih dari 12 tahun untuk produk-produk Analyzer Yokogawa. Dan juga, nggak cuma Yokogawa, tapi Analyzer non-Yokogawa. Wah, sakti banget. Nggak cuma Yokogawa nih, sapu jagat nih Bapaknya kayaknya. Oke, Bapak Adit ini udah banyak sekali mengeksekusi proyek mulai dari Sumatera sampai ke Papua dan mungkin jangan-jangan Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang plannya pakai Analyzer Yokogawa justru udah kenal sama Pak Adit. Nah, beliau ini juga selain Analyzer Business Development Manager, beliau juga mengepalai Analyzer Engineer Team dari Yokogawa Indonesia, seperti itu. Jadi, mungkin di sini kita akan ngobrol hal yang lebih spesial mengenai Analyzer nih. Nah, Pak Adit, mungkin dari audiens Bapak dan Ibu dan teman-teman yang di sini, dari tadi kita ngobrolin soal Analyzer, mungkin kita perlu sebut sedikit nih ya, Analyzer tuh apa sih buat yang masih belum familiar dengan istilahnya? Oke. Terima kasih Mbak Bu. Jadi sebenarnya kita sambil santai aja Mbak Bu ya. Karena udah tidak ada slide yang perlu saya tampilkan sih. Pada dasarnya analyzer itu adalah bagian dari field instrument. Hanya saja memang agak sedikit berbeda dengan field instrument seperti transmitter atau yang lainnya ya. Karena memang analyzer sendiri ini adalah sebetulnya nggak bisa bekerja sendiri. Dia pasti akan satu package dengan yang namanya sampling system dan segala macamnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, artinya memang analyzer itu agak sedikit kompleks lah. Seperti itu, makanya dari sisi bisnis itu pun mungkin nggak semua customer juga tahu gitu kan bagaimana how to maintain sih sebetulnya. Kalau agak sedikit berbeda dengan field instrument ya. Kalau field instrument mungkin dalam rentang 6 atau 1 tahun at least itu dia perlu shutdown atau kalibrasi ya. Tapi kalau untuk analisa sendiri itu nggak bisa ditinggal seperti itu. Jadi dia kayak baby lah. Jadi perlu kita rawat, perlu kita bersihin, perlu kita maintain untuk menjaga reliability dari alat analisa tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu yang agak sedikit berbeda memang. Makanya dari sisi bisnisnya pun juga berbeda. Ya kita kalau analogikan sebagai mobil lah ya, kita beli mobil baru, terus kita pakai tanpa kita rawat, nggak kita ganti oli, nggak kita cek air dan lain-lain. Mungkin setahun ke depan mobilnya jebol. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau karena mobil mahal ya, maksudnya mobil itu mahal kategorinya gitu. Jadi kalau misalnya kita beli mobil tapi kita maintain ya bulan aja mungkin kita ganti oli ya kalau kita memang continuous pakai. Nah itu reliability dari alat tersebut bisa terjaga. Jadi seperti itu kurang lebih Bambu. Oke, jadi ini analyzer sendiri ini kan juga bersinggungan dengan gas-gas yang perlu dianalize gitu ya Pak ya. Dengan apa sih namanya proses sampling yang mungkin agak perlu gimana ya kalau misalkan ada sampling sulfur lah ceritakan. Nggak mungkin kan itu ya dia disampling di situ aja terus tentu saja dia perlu dibersihin, di-maintain gitu ya. Betul sekali, maka dari itu jadi memang saya ingin sedikit menyampaikan memang terutama untuk para pengguna analyzer lah ya, karena memang analyzer ini di beberapa user memang sebagai alat ukur penting lah seperti itu. Jadi maintenance itu memang perlu kita lakukan. Nah, bisnis apa sih sebenarnya yang sebenarnya bisa kita tawarkan? Karena dari mungkin hanya on-call support atau yang seperti yang sudah dijelaskan ya tadi ya, ada kebutuhan karena memang kita tidak ada manpower untuk maintenance, itu pun juga bisa kita lakukan. Bahkan ketika customer pun terjadi satu masalah dengan existing analyzer, itu pun bisa konsultasi dengan kita dan mungkin setelah kita discuss itu kita mungkin bisa berikan solusi apakah memang hanya diperlukan modifikasi atau memang perlu
pengadaan baru seperti itu. Oke. Oh, analyzer ini sendiri nggak ada possibility untuk modifikasi ya, Pak? Jadi nggak cuma diinstal terus pakai dirawat gitu ya? Betul, Contoh karena modifikasinya gimana sih, Pak? Kalau analyzer nih? jadi begini, kalau analyzer itu kan memang dia customize ya, jadi dia dibuat memang berdasarkan proses yang ada. Nah, namun berjalannya waktu, bergesernya waktu, mungkin proses itu akan slightly change dan mungkin sudah tidak akan kompatibel dengan kondisi samplingnya yang ada atau mungkin tappingnya yang ada. Bahkan mungkin dengan kondisi analisernya tersebut itu pun juga sudah tidak memungkinkan. Nah, itu yang bisa kita analisis untuk re-engineering. Seperti itu. Jadi, bisnis service-nya di analyzer itu kurang lebih bisa manpower support atau re-engineering atau bahkan kita carikan solusi untuk modifikasi atau pengadaannya. Seperti Terus, itu, Pak. bagaimana kalau misalkan ada kebutuhan dari orang yang mengoperasikan analyzer ini butuh di training gitu Pak, cara pakainya kayak seperti apa, terus habis itu perawatan basic maintenance-nya seperti apa? Oh tentu. Jadi karena analyzer ini satu instrumen yang tidak murah, makanya memang kita ada program training pun juga ada kan di kami juga kita pasti sediakan untuk minimal untuk operation dan maintenance-nya. Seperti itu. Maintenance-nya dari mungkin level basic ataupun level advance. Tapi untuk yang level advance memang itu hanya terbatas produk Yokogawa. Namun jangan salah Mbak Bun. Seperti yang Bang Bun bilang tadi, yang kita handle bisnis analyzer-nya ini bukan hanya produk Yokogawa, tapi all brand. Oh, mantap. Jadi all brand nih. Iya, karena basically-nya memang kalau kita bicara sudah analyzer package, itu biasanya kita combine dengan all brand. Oke, baru saya mau tanya nih Pak, gimana kalau misalkan analyzer Yokogawa ini coexisting dengan brand lain tuh seperti apa? Baru saya mau tanya. Nah, jadi ya itu kalau analyzer memang kurang lebihnya sama. Secara fungsi mengukur sama. Tapi jangan salah, yang perlu kita perhatikan adalah sampling sistemnya, aksesorisnya. Itu yang perlu kita pikirkan untuk engineering. Nah, Oke, berarti sebenarnya si analyzer ini sendiri dia tuh customize ya Pak, dan kalau sudah install pun kita masih ada possibility nih untuk upgrade, untuk modifikasi dengan coexisting dengan sistem lain seperti itu ya. Jadi kita supply itu nggak cuman udah gitu diinstal aja gitu ya, tapi ada lanjutannya lagi seperti itu. Jadi terkadang tinggal pilih, ya kan? Customer mau tiap tahun beli atau mungkin tiap 2 tahun beli. Ya kan? Atau customer saya yang sudah kita support ya dari 2009 sampai dengan saat ini maintenance kontrak itu mungkin pergantiannya hanya di bawah mungkin sekitar di 10% dari 2009 sampai dengan saat ini untuk pergantian unitnya ya gitu. Tapi untuk yang lain masih tetap reliability-nya tetap terjaga. Oke. Jadi kalau di sini ya yang namanya training ini pun sebetulnya kalau bisa saya tambahin karena saya sendiri jadi orang training ya di Yokogawa Indonesia, training itu tuh sebenarnya bukan jaminan langsung bisa sih, tapi kita menemani untuk development kompetensi seperti itu ya. Kita dampingi user dalam menghadapi instrumennya setiap hari seperti itu. Betul sekali, makanya selain training di site, artinya dengan kondisi maintenance kontrak pun itu sebenarnya menjadi salah satu training transisi antara dari vendor ke user. Jadi kurang lebih sebenarnya pada saat kita rutin visit ke user ya untuk melakukan PM, di situ memang saatnya transfer knowledge sebetulnya dari kita vendor ke user, sehingga mungkin ke depan user bisa handle sendiri seperti itu kurang lebih. Jadi trainingnya itu bisa dilakukan di office ataupun bahkan dengan saat kita kontak dengan user. Oke.
Wah, Hmm. ini menarik banget nih untuk yang analyzer nih, Pak. Jadi sebetulnya di sini di chat box nih ada banyak banget apa namanya pertanyaannya. Nah, Hmm. mumpung Pak Adit ini lagi di sesinya Pak Adit, saya mau bacakan salah satu pertanyaannya dari Pak Muhammad Firdaus. Bagaimana metode perawatan yang direkomendasikan untuk oksigen analyzer in situ dengan sensor zirconia? Oke. Pertanyaannya agak sedikit masih Teknikal ya, Pak ya? nggak lebih general. Artinya betul. Yang paling utama dengan menggunakan sensor zirconia itu sebenarnya kuncinya hanya satu. Apa kuncinya? Yaitu apa yo kira-kira? Mbak Mun tahu nggak? Jadi zirconia itu musuhnya hanya satu, yaitu air. Hmm. Karena apa? Zirconia pasti dipanaskan mungkin sekitar dari 700 sampai 800 derajat. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau misalnya logam itu kena air, kayak panci, kayak gorengan lah ya, nggak ada minyaknya, kita tetesin air, pasti akan pecah seperti itu. Jadi Pak Firdaus mungkin ya itu salah satu perawatan yang direkomendasikan, salah satunya menjaga kondisi instrumen air utility-nya itu tetap kering. Itu salah satu perawatannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk perawatan dari sensornya itu sendiri itu tergantung kembali ke proses masing-masing. Ada yang kalau prosesnya misalnya memang bersih mungkin kita sekitar 3 bulan itu perlu kita kalibrasi, ya kan? Kita cek driftnya, rasionya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya yang tadi ya, apa namanya Mbak Mbun bilang ada sulfur dan segala macam, itu murni kita memang harus cleaning. Otherwise ya nggak di cleaning, tahu-tahu numpuk, tahu-tahu clogging, tahu-tahu rusak. Ya. Itu Kalau Mbak Mun. harus Begitu. telat komplainnya ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan lebih lanjut, silakan diketik di chat box, boleh ke everyone, boleh ke saya atau boleh ke tech support. Jadi saya mau ucapkan terima kasih dulu nih sama Pak Adit. Ini meskipun nggak ada PPT-nya, tapi sungguh paparannya luar biasa. Kita membuka pandangan baru mengenai analyzer dan juga service support-nya, Pak. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Adit kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi saya mau pindah ke pertanyaan yang belum dijawab. Oke, ini saya mau lihat dulu dari pertanyaannya Pak Imtihan. Mau bertanya, lebih baik mana beli barang baru tidak ada layanan purna jualnya atau barang second ada layanan purna jualnya? Nah, untuk yang ini mungkin saya mau berikan pertanyaannya kepada Bu Tri Cahya. Ibu Tri, masih hadir kah? Boleh di-on-kan videonya, Bu? Oke, baik. Tes bisa. Ya, halo Bu. Gimana Bu dengan pertanyaan ini? Pertanyaannya sebenarnya Yokogawa ya. Karena apa? Kita memberikan full support. Tapi kalau misalnya tadi itu kebutuhan alat itu untuk produksi, mau setiap tahun ganti atau kita berikan maintenance, produksi lancar. Tidak ada kerugian, tiba-tiba barang tiba-tiba jelek terus rusak menghambat produksi atau mau produksi lancar. Ini pilihan. Pilihan kembali lagi kepada pilihan diri sendiri ya, Bu ya. Iya, betul, betul. Betul. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari siapa ini ya? Pak Rahman. Ibu Tri Cahyani, saya Rahman dari PT Makassar Tene. Masih awam di brand Yokogawa. Mungkinkah ada program training bagi kami untuk bidang instrumen dari Yokogawa dan sekaligus pengenalan produk instrumen, Bu? Ada, jawabnya ada. Karena apa? Kita punya resource yang mumpuni, kita punya komitmen untuk terus support partner-partner kita
training apapun yang Bapak butuhkan, silakan komunikasi dengan saya. Nanti Mbak Mun akan kasih kontak saya. Oke, Bu. Bapak sekalian, tidak hanya training, tidak hanya maintenance gitu ya. Seandainya ada masalah yang kira-kira berhubungan dengan field instrumen, pernah jual, maintenance atau sebagainya, seandainya tidak tahu pun kira-kira apa ya kalau masalah saya ini solusinya, silakan komunikasi dengan saya nanti. Oke, Bu. Habis ini kalau saya bagikan nomor handphonenya Bu Tri, siap-siap nih, Bu, ya. Banyak yang ngechat. Oke, siap. Saya selalu senang support partner-partner kita, teman-teman saya. Karena saya juga lama di Yokogawa. Kadang-kadang juga mungkin teman-teman di sini yang hadir itu yang dulu kayaknya dari dulu sampai sekarang masih aja di Yokogawa, karena memang enak lah kerja di Yokogawa itu, produknya kita melayani dengan senang hati. Oke, baik, Bu. Siap deh, Bu. Kalau misalkan Ibu juga siap dengan chattingnya mungkin habis ini flooding ya, untuk nanyain, Bu Tri ini gimana sih, saya mau training dong, Bu Tri saya mau dijelaskan dong. Kita siap support ya, Bu ya. Jadi nanti bakal saya tampilkan untuk kontak personnya. Seperti itu. Oke, saya mau pindah kepada Pak Titis nih. Pak Titis, halo Pak. Masih ada Pak? Selamat menjelang siang Pak. Saya mau nanya sama Pak Titis nih Pak. Saya mau nanya pendapatnya Pak Titis nih. Saya mau nanya pendapat dari pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada Ibu Tri. Bagaimana kalau misalnya pendapatnya Pak Titis? Lebih baik mana? Beli barang baru nggak ada layanan purna jualnya atau barang second ada layanan purna jualnya? Itu pertanyaan yang apa ya, klise ya sebetulnya. Sama kayak misalnya kita ditanya mau mobil, mau ya elektronik. Kalau ditanya mau mana, yang baru tapi nggak ada purna jual, atau second tapi ada purna jual. Sebetulnya dua terkait masalah ini, kita ngomong masalah instrumen ya. Terkait masalah hal tersebut itu dua-duanya ada resikonya. Pertama, kalau misalnya kita bicara ini yang general aja lah, kita yang santai aja lah. Kalau misalnya kita punya itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya oke, katakanlah misalnya kita yakin produknya bagus gitu. Ya, kalau nggak ada masalah pun, emang apakah kita mau punya alat itu mau bertahan selamanya gitu kan, juga nggak mungkin gitu hal-hal seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kita bicara masalah yang barang second tapi ada purna jual. Namanya barang second, siapa yang tahu ya kondisinya apa yang ada di dalamnya barang second itu, siapa. Bahkan kalau misalnya kita bicara untuk instrumen, sekarang saya coba bicara lebih spesifik ke instrumen. Kalau untuk yang instrumen populer, dipakai di layanan purna jualnya gitu. Ya. Itu kalau memang barangnya oke, misalnya oke dalam artian sesuai dengan mensupport tersebut dan vendor tersebut itu punya capability barang yang itu analogi yang ada kalau misalnya kita coba tarik masuk ke instrumentasi, apalagi kalau misalnya kita gitu ya, dua-duanya ya, untuk produk yang baru ataupun juga after sales support-nya gitu ya, untuk produk dan service gitu. Ya mau nggak mau dari sisi yang holistik. Jadi secara keseluruhan, secara menyeluruh. Makanya ketika kita membahas masalah after sales, poin yang mau saya titik beratkan di sini,
after sales itu hanya bagian kecil dari satu services yang ada di Yokogawa. Oke. Dari barang baru, pemilihan barang baru, sampai nanti katakanlah misalnya ini barang mau diapain, gitu. Siap. Itu dari saya, Mbak Sun. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kemudian saya ada pertanyaan satu lagi, Pak Rega masih ada nggak ya? Pak Rega, halo. Halo, masih ada? Oke, Masuk? Pak Rega. Oke. Saya mau bertanya satu pertanyaan terakhir, singkat aja, Pak ya. Iya. Untuk kalibrasi transmitter, Brixmeter, dan flowmeter apa bisa? Untuk Brixmeter kebetulan kita belum bisa. Brix itu gula ya, kayak ada di ke gula gitu ya. Untuk flowmeter kita bisa. Di flowmeter itu dibagi ada dua, yaitu wet calibration dan dry calibration. Untuk yang dry itu bisa simulasi ya, kita menggunakan electrical seperti portrait gitu. Itu bisa kita lakukan sendiri. Sedangkan untuk wet biasanya kita minta kerjasama dengan bagian metrologi ya. Ya mungkin kalau kita bilang kok dengan metrologi mas sendiri aja gitu. Ada bedanya. Kalau lewat kita, kalau misalkan hasilnya agak sedikit melenceng atau apa, kita bisa bantu gitu kan. Kalau langsung ke metrologi ya begitulah. Itu hasilnya apa adanya dan gitu. Hasilnya apa adanya. Tapi kalau lewat kita, wet calibration itu dialirkan gitu ya, benar dialirkan sama media ya, medianya. Biasanya air atau mungkin kita ada air, solar gitu ya, kalau masalah ya. Seperti itu. Nanti kita bantu, kita dampingi. Perbedaan antara dengan dikirim sendiri itu kalau melenceng ya udah apa adanya, tapi kalau barang kita nanti kita akan bantu yang terbaik yang bisa gitu ya, yang terbaik yang terbagus gitu kalibrasinya gitu. Nanti kita akan bantu untuk setting dan adjustment dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya kepada para narasumber, Pak Adit, Pak Rega, Pak Titis, Ibu Tri. Nah, mungkin saya sudah sampai di penghujung dari sesi kita. Mungkin dari masing-masing presenter udah nyalain kameranya masing-masing ya, biar kita bisa ingat-ingat lagi para expert kita tampilannya seperti apa, dikenalin. Jadi nanti pas lagi ketemuan kita nggak udah kenal duluan. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan sesi kita pada pagi hari ini, jangan ragu untuk menghubungi Yokogawa untuk layanan purna jual kita. Selain bakal dibantu sama expert kita dan juga expertise-nya, kita juga kita juga certified dari KAN, dari BSN. Jadi jangan ragu untuk mengkontak kita karena kita juga udah punya standar dalam pekerjaan kita, dan kita juga akan memberikan total solution untuk Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tidak hanya sampai di instalasi dan commissioning, tapi kita juga akan melakukan transfer knowledge, kemudian kita akan update Bapak dan Ibu bila mana ada update, kalau misalkan ada juga layanan-layanan yang bisa membantu dalam total life cycle produknya kita ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan, untuk misalkan mau nanya-nanya soal training kah, atau misalkan juga nanya bagaimana sih itu nanti kalau misalkan saya butuh kalibrasi atau butuh technical support, seperti itu nanti Bapak dan Ibu, oke, saya mau tampilkan ini. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu butuh support, silakan langsung main-main ke websitenya Yokogawa Indonesia di www.yokogawa.com/id. Jadi di situ Bapak dan Ibu bisa minta support lewat website. Kenapa lewat website? Karena website ini nanti akan pasti dipantau sampai ke headquarter. Jadi kalau misalkan Bapak mengontak kita lewat website kita, nanti pasti akan kita respon.
kalau misalkan Bapak dan Ibu punya kesulitan untuk mengakses website kami atau tidak menemukan kolom isiannya, mungkin bisa langsung komunikasikan kepada Bu Tri Cahyani. Ini nomor kontaknya saya tampilkan di sini. Karena tadi Bu Tri udah udah janji nih, kalau misalkan nomor kontaknya udah ditampilkan, kita akan support terus untuk Bapak dan Ibu untuk layanan Purna Juwana dan juga service bisnisnya. Oke, disimpan baik-baik kontaknya. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya mau berikan juga sneak peek. Kalau misalkan minggu depan, tanggal 10 Desember, itu kita masih ada acara ngopi bareng, bukan hari Rabu, hari Kamis. Karena hari Rabunya pilkada. Jadi besokannya habis nyoblos, besokannya ngopi sama Yokogawa, oke? Kalau hari ini kita ngomongin soal field instrument dan juga service supportnya. Nah, besoknya itu kita akan ngomongin soal asset health managementnya menggunakan plan resource manager. Nah, untuk minggu depan yang tanggal 10, saya mau kasih bocoran, pembicaranya adalah DCS and Solution Specialist yang melegenda di Yokogawa Indonesia, Pak Sony Prijantono. Jadi don't miss it. Jadi itu beliau adalah salah satu mentor segala sistem engineer yang ada di Yokogawa Indonesia, dan pasti banyak banget ilmu yang bakal kita dapat di acara ngopi bareng Yokogawa minggu depan tanggal 10 Desember 2020. Jadi seperti itu ya. Untuk link pendaftarannya juga masih sama dengan link pendaftaran yang Ibu dan Bapak akses kemarin untuk mengakses acara ngopi hari ini. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, saya mau minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi suatu kuesioner. Oke, kuesionernya mohon tolong diisi. Silahkan di-scan lewat handphone, QR code-nya, atau misalkan mungkin tech support bisa dibantu untuk copy paste linknya ke dalam chat box kalau misalnya ada yang nggak bisa scan QR code-nya. Oke, terima kasih Ketemu semua. lagi minggu depan ya, tanggal 10 Desember 2020. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Sampai jumpa.